Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Mobuseika Volume 12. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Kekaisaran Veldonova akan menyatakan perang kepada Holford. Sebagai langkah pertamanya mereka hendak memerintahkan Finn untuk membunuh Leon. Namun tentu sebagai sahabat yang baik, dia tidak semerta-merta membunuh Leon gitu aja. Dia pun memperingati Leon akan perang besar ini. Lalu jika nanti mereka bertemu di medan perang, maka mereka sudah menjadi musuh. Karena Finn juga terpaksa melakukan ini. Dia itu harus melindungi Mia dari cengkeraman Kekaisaran Veldonova. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada karakter Leon dan Lucian. Tepat pada malam itu, Leon pun tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan tentang bagaimana caranya mengatasi perang kali ini. Biasanya, dia cukup santai dan langsung merencanakan sesuatu bila dihadapkan dengan situasi perang. Dan itu karena memang dia selalu menghadapi perang yang bisa dia menangkan. Namun kali ini peperangan dihadapinya tidak bisa dimenangkan oleh Lucian ataupun dirinya. Lucian sendiri mengakui kalau Arcadia lebih superior dibandingkan dengan dirinya. Lucian juga dari awal sudah menyarankan kalau mereka harus kabur keluar angkasa saja. Jadi Leon harus sudah memikirkan siapa saja yang akan dia bawa keluar angkasa nantinya. Karena ya gak mungkin juga bagi mereka untuk menampung semua orang di kerajaan Holford dan masuk ke dalam tubuh utamanya Lucian gitu. Mendengarkan hal itu, membuat Leon sedikit dilema nih, tentang siapa sajakah yang akan dibawa. Dia berkata kalau dia akan membawa cukup banyak orang, agar nantinya kehidupan di luar angkasa tidak akan membosankan. Nah di sini Lucian juga menyarankan untuk membawa Angie, Livia, Noel, dan Erika. Karena memang mereka sendiri kan adalah tunangan dari Leon, dan sedangkan Erika akan jauh lebih baik hidup di luar angkasa. Dia bisa hidup dengan tenang, sebab di sana itu nggak ada esensi sihir yang mungkin bocor sampai keluar angkasa gitu. Lagi pula, jika Leon membawa Erika keluar angkasa, maka ada kemungkinan juga Leon akan bisa punya anak sama Erika. Dengan begitu gen manusia era lama akan terlahir kembali dalam tubuh anaknya Leon dan Erika. Mendengarkan hal itu, Leon pun berkata kalau Erika adalah keponakannya, jadi dia tidak memiliki nafsu seperti itu kepada keponakannya. Lagi pula kalau Erika akan ikut keluar angkasa, maka dia juga akan masuk ke dalam keadaan cold sleep teman-teman. Lalu Mary juga pasti akan ikut ke sana. Juga nantinya kalau Mary ikut, maka 5 pangeran idiot kita juga akan ikut. Itu seperti rentetan domino, tapi mau bagaimana lagi? Lagi pula, kalau mereka ikut pasti kehidupan di luar angkasa itu gak akan sepi kan? Mendengarkan hal itu, Lucian pun tetap terdiam tanpa membalas perkataan Leon. Kemudian Leon pun hendak menuju kamarnya Mary, lalu membicarakan hal ini dengan Mary. Namun di tengah jalan menuju kamar Mary, Leon pun dihadang oleh Claire yang nampaknya ingin berbicara dengan Leon dan Lucian. Dia berkata kalau dia menemukan sebuah fakta yang cukup unik dari Erika dan juga Mia. Nah, pada intinya, Claire itu berkata kalau ternyata Mia sendiri merupakan perwujudan dari manusia era baru, sedangkan Erika adalah 100% perwujudan dari manusia era lama. Padahal nih mereka kira dari awal gen manusia era lama itu udah lama punah. Tapi ternyata tidak, karena memang banyak sekali orang yang lemah terhadap esensi sihir juga. Namun, memang ketahanan mereka itu terhadap esensi sihir berbeda-beda. Ada yang beneran tahan banget dan ada juga yang tidak tahan sama sekali seperti Erika. Tapi menurut perhitungan Claire sih nantinya, lama-kelamaan Erika sendiri juga mungkin bisa beradaptasi dengan esensi sihir. Ya itulah hal yang selama ini diteliti oleh Claire. Lalu nih, katanya kalau pohon suci di Alzar juga telah membantu para manusia yang memiliki gen manusia era lama untuk beradaptasi dengan esensi sihir. Karena memang pohon itu sendiri memiliki kekuatan untuk menyerap esensi sihir agar tidak terlalu padat di bumi. Tentu Leon pun cukup terkejut dengan hal itu. Dan kalau memang seperti itu maka ada kemungkinan mereka juga masih bisa tinggal nih di bumi Otome Game ini. Dan bukannya malah pergi keluar angkasa gitu. Namun balik lagi nih, apakah itu adalah jalan yang terbaik atau bukan? Mengingat masih ada ancaman dari Arcadia. Panel cerita pun berpindah ke kamar perawatan Erika dalam Likor. Saat itu, Leon pun duduk di sana dan mengobrol dengan Erika yang sudah terbangun. Dia pun sempat tanya ke Erika tentang alur cerita game Otome ketiga. Karena memang Erika lah yang pernah memainkan game tersebut. Mendengarkan hal itu, Erika pun berkata, kalau jadi paman sudah curiga dengan semua ini ya. Di sini Leon pun hanya terdiam tanpa menanggapinya. Namun Erika pun tetap melanjutkan nih. Kalau memang dalam alur Otome Game ketiga, Putri Erika sendiri sudah disetting sebagai orang yang sakit-sakitan. Tapi karena sikap pembohongnya, akhirnya
tidak ada orang yang percaya lagi soal penyakitnya itu, padahal memang nih Erika memiliki penyakit yang cukup misterius. Dan uniknya penyakit Erika ini memang akan bertambah parah saat Mia mengalami kebangkitan. Di situasi itulah uniknya teman-teman, dimana ketika Erika itu tidak sakit, maka Mia lah yang akan sakit. Namun ketika Mia tidak sakit, maka Erika lah yang akan sakit. Ya, manusia era lama tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan manusia era baru. Tentu, Leon pun cukup terkejut dengan semua pengakuan itu. Dia juga tanya apakah Erika puas dengan situasi ini atau tidak. Mendengarkan hal itu, Erika pun hanya bisa menjawab kalau dirinya sudah memiliki hidup panjang sebelum bereinkarnasi. Maka dari itu tidak ada salahnya jika dirinya sedikit menderita untuk gadis muda yang nampak senang untuk hidup seperti Mia. Tentu, Leon pun hanya bisa tersenyum pahit mendengarnya. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Nah, tepat saat itu Leon pun sedang melihat kepergian dari Finn nih. Yaps, kapal kekaisaran Veldonova sudah mau berangkat untuk memulangkan Mia ke Veldonova. Namun di sini, Leon masih menyempatkan dirinya untuk melepas kepergian dari Finn dan Mia. Melihat kalau Leon hadir di pelabuhan, membuat Finn sedikit sedih. Leon seharusnya tidak melakukan hal itu. Dirinya tidak pantas diperlakukan baik seperti itu oleh Leon. Leon seharusnya membenci dirinya saja yang dengan terpaksa akan memusnahkan Holford dan orang-orang yang Leon cintai. Mendengarkan semua perasaan dari Finn, membuat Brief berkata nih, kalau Finn tidak sepantasnya berkata seperti itu. Finn harus menanggapi Leon dengan baik, karena nantinya Finn akan menyesal bila mereka sudah bertemu di medan perang. Panel cerita pun berpindah ke rumah keluarga Roseblade. Nah, setelah melepas kepergian dari Finn, Leon pun mampir ke sana karena memang nih, dia mendapati kabar kalau Nick, Dorothea, Finlay, dan Jenna itu berada di sana. Dan kalian tahu teman-teman, di sini ternyata Dorothea itu udah hamil 2. Tentu hal itu semakin membuat Leon jadi gentar. Apakah rencana melarikan diri keluar angkasa adalah keputusan yang tepat? Apakah nggak apa-apa membawa Dorothea yang hamil 2 keluar angkasa? Dan apakah nasib bayi yang akan menjadi keluarga barunya itu cerah atau tidak? Itulah yang terus dipikirkan sama Leon. Ditambah lagi Nick juga berkata kalau nanti anaknya telah lahir, dia itu ingin meminjam Einhorn sebentar untuk membawa anaknya pergi ke langit. Dia ingin memperlihatkan langit kepada anaknya. Dan itu juga sebagai sebuah tradisi dari keluarga Roseblade sendiri teman-teman. Kalau anak yang baru lahir itu harus diarak menggunakan kapal terbang yang sangat terkenal, agar anak itu bisa memiliki masa depan yang cerah. Tentu, perkataan dari kakaknya itu membuat Leon semakin ragu nih untuk kabur keluar angkasa. Karena kalau mereka itu kabur, maka Nick tidak akan bisa mewujudkan keinginannya itu. Bahkan nih saat malam harinya Leon juga tidak bisa tidur karena memikirkannya lagi. Ya, dia memikirkan nasib dari semua orang yang dia kenali. Dia ingin menyelamatkan semua orang, dan tentu itu adalah arogansi yang cukup besar. Bahkan Luxon juga sampai berkata untuk mengingatkan Leon nih kalau dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Tapi di sini Leon pun sudah memutuskan kalau sepertinya mereka itu harus melawan Arcadia. Meskipun nantinya mereka akan mati, tapi Leon akan lebih puas mati untuk menghancurkan inti sihir itu daripada melarikan diri. Bagi dirinya, tidak ada masa depan yang akan dicapai bila kabur keluar angkasa. Tentu Luxon pun cukup terkejut dengan hal itu. Namun Luxon juga setuju nih, bila masternya ingin tetap melawan Arcadia, dia akan menemani Leon hingga mati. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Mobusekainya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.